Saya pernah syahadatkan seseorang masuk Islam. Malamnya itu rombongan dari rumah ibadah dia datang maki-maki saya. Kembalikan saudara kami, jangan ajari saudara kami ajaran Islam yang sesat. Tanya malaikat, Allahu Akbar. woi malaikat, si dewa tatoan tuh kemana? Oh dewa itu lagi dicelup-celup dulu di neraka. Jika nanti Saya meninggal. kau sudah menemukan hidayahnya Allah, Allahu Akbar. tolong doakan orang-orang yang mengerjakan channel ini semua. Masya Allah. Doakan mereka yang sudah buat antum untuk dapat hidayahnya Allah. Dan jangan buang kalau sudah dapat hidayahnya Allah. Jangan buang. Punya teman yang bawel, bro sholat bro azan yuk ke masjid. Punya teman yang bawel seperti itu, tahan itu teman. Jangan pernah ditinggalkan. Tahan itu teman. Jaga dia. Seperti yang disebutkan tadi, mungkin pemirsa di rumah ada yang sudah duluan masuk surga, maka jangan lupakan kami. Mungkin yang di podcast ini bareng Bang Dewa. Acara ini disponsori oleh Pertanyaan sederhana, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu siapa? Dan Dia berkerudung loh. Bahkan terjawab. ada beberapa, enggak bisa, ada beberapa, cuma sedikit sekali. Bisa dibilang 1 dari 20 orang yang bisa jawab. Termasuk juga pertanyaan ini Bang, 5 rukun Islam. Oh, itu pernah. Tertukar-tukar. Ya, itu sama pernah itu. Pancasila. Enggak. Saya pernah itu waktu sosial eksperimennya itu di sekolah IT, Islam terpadu. Sampai begitu juga. Ya, Wih, bahaya. Wah, ini kemudian ditanya rukun iman, rukun Islam, kebalik ketukar-tukar atau ada yang nggak tahu, ada yang berlebih. ada yang nggak tahu. No, Sekalinya ada yang tahu, dia terbalik-balik. Saya bilang, ya Allah, segini rendahkah akidah dan keimanan anak muda kita Islam? Ini kan saya cuma mau pesan gini ya, akhi. Saya mau pesan gini. Pertama, kita nggak perlu takut tunjukin Islam kita. Itu pertama. Iya betul. Kedua, jangan pernah berpikir belajar tentang agama Islam nanti saja. Tidak, sekarang. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Betul. Jangan nunggu besok ya. Jangan tunggu tua baru ke masjid. Yang betul itu ke masjid sampai tua. Betul, karena kalau tua biasanya susah ke masjid. Lutut sudah bergetar, nggak bisa jalan lagi. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Iya. Jangan tunggu sampai harus ada ujian yang berat di hidupnya baru cari Allah. Allahu Akbar, keren. Makanya kan banyak nih teman-teman nih, kalau misalnya teman lama, udah lama nggak ketemu gitu ya, terus tiba-tiba kontak, bro, apa kabar bro? Jawabannya apa? Mana aja lo? Iya nih, sehat, alhamdulillah. Sorry bro, gue lagi butuh bantuan nih. Oh iya. Bisa nggak nolongin pinjem uang gini. Temennya akan balas gini, giliran susah lo cari gue, giliran seneng sendiri-sendiri. Mau dia logikkan lagi nih. Kalau Orang Allah yang ngomong, Subhanahu wa Ta'ala, ya orang yang ngomong seperti itu, silakan ngomong seperti itu ke Allah Subhanahu ke wa Allah. Ta'ala. Coba. Dan bayangkan Allah ngomong kayak gitu. Kita lagi susah, hidup udah mumet, udah Lu cicilan bahagia, sana lu lupa sini apa segala ibadah, macam. gitu kan? Terus dia sholat tengah malam, nangis. Iya. Ya Allah, ya Rob, tolong aku begini. Terus Allah nyaut di atas. Mana aja lo. Susah lo cari gue. Senang lo diem. Coba digituin. Kayak hidup Dan itu kita kayak kacang lupa bersyukurnya. kulitnya. Dan kita bersyukurnya Allah kita tidak sebaper itu. Allahu Akbar. Allah kita seneng ngelihat Orang yang meminta. hambanya yang begitu. Allahu Akbar. Dia rindu malah, ya Allah, kemana aja nak? Kau baru datang. Coba teman-teman bayangkan itu. Kemana aja? Kau baru datang. Ayo, minta apa? Dan Allah akan memberikan apa yang kita minta. Allah akan selalu kabulkan doa kita. Allahu Akbar. Kitanya aja yang nggak tahu bersyukur dan tahu terima kasih. Atau bahkan tidak tahu meminta gimana caranya. Saya selalu bilang seperti ini. Pertolongan Allah pertama tidak mungkin kecepatan.
Dan kedua, tidak mungkin terlambat. Pasti tepat waktu. Manusia saja yang gak sabar. Ya Allah, lama amat ya. Makanya itu kenapa alasannya Allah merahasiakan semuanya. Bahkan sampai rezeki kita dirahasiakan. Betul. Coba bayangkan, antum sudah tahu besok mau dapat duit berapa. Kira-kira mau ikhtiar gak? Ya ngapain? Orang udah tahu. Besok mau dapat 5 juta, ya udah diam aja, ntar juga datang sendiri 5 jutanya, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi karena kita nggak tahu rezeki kita itu sampai berapa atau semana, kita nggak tahu. Itu gunanya kita berikhtiar, kita berusaha. Kita cari. Rezeki memang sudah Allah siapkan. Ibaratnya pohon yang berbuah, buah-buah yang matang ini sudah di bawah. Jadi antum nggak usah naik manjat pohon untuk ngambil buah, cukup pungutin aja dengan mudah. Itu rezeki yang memang sudah Allah siapkan. Tapi ternyata yang kita ambil ini masih kurang. Kita butuh lebih. Ya Allah, saya mau bangun masjid kurang 2 miliar ya Allah. Saya mau bangun pondok pesantren masih ada ratusan juta kurang. Monggo manjat ke atas, ambil buahnya yang lain. Masya Allah. Kita ini lupa pada saat senang. Makanya orang saya selalu bilang sama teman-teman kalau di pengajian anak muda gitu ya. Saya bilang, Allah itu membuat kita lupa dengan apa? Kesenangan. Allah memberikan segalanya kan? Dan selama ini mindset kita kalau kita dapat rezeki itu berkah. Maksudnya rezeki, oh ini hadiah dari Allah. Betul. Coba kita berpikir rezeki ini ujian dari Allah. Ya Allah, apakah rezeki ini membuat saya lebih bertaat? Iya. Atau malah jadi kufur? Betul. Sahabat Nabi, sahabat para Nabi, Khilafur Rasyidin dan para sahabat lainnya tidak pernah mengeluh pada Nabi, curhat gitu, enggak. Misalnya, ya Nabi Allah, istri bawel banget nih, nggak bisa diajarin, anak susah banget didiknya, nakal banget, rezeki saya udah pagi siang malam sore sampai imsak kerja, rezeki seret banget, toko nggak laku, dagangan nggak ada yang beli. Nggak pernah ada sahabat yang curhat tentang kesulitan seperti itu. Karena apa? Para sahabat tahu bahwa pada saat Allah menguji mereka, Allah masih mencap mereka sebagai orang-orang beriman. Karena para sahabat tahu kalau saya masih diuji sama Allah, berarti tandanya Allah masih menilai saya dan menganggap saya sebagai orang beriman. Karena hanya orang-orang beriman yang menerima ujiannya Allah. Betul. Justru sebaliknya, pada saat nggak ada ujian, harusnya nih sahabat nih nggak ada ujian nih, rezeki nggak dicari dateng, toko dibiarin aja laris manis laku, dagangan habis melulu, bahkan repeat order, istri nggak dididik soleha, anak-anak nggak diajarin pada soleha. Baru pada saat itu para sahabat curhat sama Nabi. Ada apa? Ya Nabi Allah, ini kenapa nih? Kok saya nggak ada ujian dari Allah? Jalan saya lempeng aja, sakit nggak pernah dikasih, sehat-sehat aja nih. Iya. Baru pada Nabi. Kita kebalik. Baru bersin sekali, ya Allah, cobaan apa lagi ini? Apakah Omikron? Omikron kembali lagi atau gimana? Jadi itu yang selama ini jadi mindsetnya umat Islam. Contoh satu lagi. Kalau terima ujian dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Standar. Bersabar. Nah, itu saya bilang. Itu standar. Saya selalu bilang sama teman-teman, terima ujian dari Allah, bersyukur. Oh ya, syukur. Karena apa? Karena standar yang namanya sabar itu rendah sekali. Syukur di atas. Alhamdulillah saya dapat penyakit. Ya, saya punya kejadian. Salah satu guru saya, yang mungkin teman-teman di rumah yang nonton ini tahu. Salah satu guru saya yang kalau ceramah kemana-mana naik motor Harley. Masya Allah. Ya, orangnya gemuk. Naik motor Harley, Ustadz Subahan Bawazir. Oh iya. Kok mana-mana naik Harley segala macam. Suatu ketika ceramah di masjid, ini security-nya udah panik ini. Mau ngasih tahu ustadznya, Ustadz, aduh, masya Allah Ustadz, afwan Ustadz, afwan, minta maaf. Kenapa? Minta maaf kenapa? Aduh, saya betul-betul minta. Ya udah ngomong kenapa? Motornya Ustadz. Kenapa motor saya? Maaf Ustadz, motor Harley-nya hilang.
tahu nggak yang pertama kali kalimat keluar dari mulutnya Ustadz Subhan Bawazir apa? Alhamdulillah. Saya bengong. Waktu itu kalau nggak salah saya baru ya 2-3 bulan Islam kalau nggak salah. Kaget saya ngeliat kayak gitu. Ini dapat musibah, motor hilang. Iya, Kenapa alhamdulillah? Dan ini bukan motor Mio, Harley bos. Wah, keren. Seharga mobil. Hilang alhamdulillah. Saya tanya, Ustadz, kenapa bisa Ustadz? Ustadz motor Harley-nya hilang. Kenapa alhamdulillah? Tahu jawaban Ustadz Subhan apa? Apa? Itu artinya tugas saya dari Allah untuk menjaga motor itu sudah selesai Dewa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sampai kita ke kualitas kayak gitu? Enggak. Belum. Jauh bahkan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman anak muda kita, karena saya ngerasa saya bukan muda lagi. Teman-teman yang masih muda, ayo kita belajar ilmu. Karena kewajiban seorang muslim ada 2, menuntut ilmu dan berdakwah. Sampaikan dakwah lewat mana? Kita punya media sosial. Ya punya. Kenapa media sosial kita pakai curhat aja atau pamer-pamer foto? Waktu makan jengkol dia nggak foto, waktu makan steak dia foto, ya kan? Terus captionnya, misalnya captionnya ini, Iya. makanan orang biasa gitu. Sombong banget, makanan orang biasa, steak. Jadi media sosial jangan dipakai pamer, jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak penting. Kenapa nggak dipakai dakwah? Untuk dakwah ya. Iya. Misalkan. Contoh misalnya status, perhatian teman-teman, sudah jam 11:30 siang, sebentar lagi azan zuhur, yuk kita sholat berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid, ada tambahannya kayak begitu. Bayangkan, teman di media sosialnya ada 1.000 orang, 2.000, 3.000. 10 saja yang bergerak. Allah Kebanyakan Akbar. 10. Kebanyakan. Satu aja. Oke. Satu aja yang baca, Masya Allah, iya udah mau zuhur. Dia wudhu, dia ke masjid, terus berjamaah. Dapat nggak pahala dari dari postingan itu? Dapat. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Masya Allah. Dan itu lupa anak muda kita. Diajang pamer aja, beli sepatu baru dipasang. Fotonya sepatu baru difoto-fotoin. Merek ini sekian juta beli, masukin ke Instagram. Salah. Yang betul, boleh beli sepatu. Mau 10 miliar sepatu pun boleh. Tapi bukan difoto. Bukan hanya difoto. Pakai dan bawa ke masjid. Betul. Pada saat pakai ucapkan bismillah. Ya. Dapat pahala. Itu yang harus kita ajari. Saya seneng gitu teman-teman. Jadi kan saya di Bekasi ini kan ada, saya bikin banyak organisasi muda. Ada namanya Pangajian. Pangajian tuh anak-anak pang. Oh, Pangajian. Ngajian. Kemudian ada anak jalan astagfirullah sampai lupa sendiri. Gapleh. Iya. Gaul tapi soleh. Oh gitu. Saya kira yang kompimpa bukan itu. Bukan. Gapleh kan kalau di Jakarta atau di Jawa Barat itu kan main kartu tuh. Itu gapleh. Nah, gapleh itu komunitas kita di Sukabumi itu gaul tapi soleh. Tetap gaul. Kadang-kadang mereka gini, bro, jadi nggak main futsal? Jadi jam berapa? Jam 8 malam. Ya udah kita ngumpul di mana? Kita ngumpul jam 7. Iya, kita ngumpul jam 7 yuk di masjid. Isya dulu. Abis isya baru kita ke lapangan. Masya Allah. Tempat nongkrongnya beda ya? Iya. Masya Allah. Kenapa nggak bisa begitu anak muda? Maunya di alun-alun, debak-debuk suara musik kayak begitu. Musik nggak ada penyanyinya, mau dengar apa? Cuman bikin sakit kuping aja. Oke. Nggak ada bagus-bagusnya. Dan saya suka bilang sama akhwat, saya sering loh ke daerah itu pulang ngisi ceramah, mungkin jam 1, jam 2 masih ada perempuan naik motor pulang jam segitu. Dari mana? Dan itu saya yakin umurnya baru belasan. Kasihan. Kemana orang tuanya? Ya betul. Dan ngapain? Kamu kemana itu? Dan tidak menutup auratnya. Wah itu loh masalah lagi. Makanya saya suka bilang, saya ada pengajian khusus akhwat kan di Tangerang sana. Nama pengajiannya keren, Universitas Jurusan Ibu Rumah Tangga. Awal waktu saya bikin itu cuma awal waktu saya bikin itu cuma 11-12 orang. Sekarang 400-an. Allahu Akbar. Dan sekali ngisi 4 jam. Ini bukan pengajian ibu-ibu, ini pengajian pembunuhan. Udah capek gini masih ngisi 4 jam. Tapi kenapa? Karena mereka nggak puas. Selalu kurang. So aku pengen tahu.
Karena apa ya? Kita sudah lihat statistik lebih banyak akhwat kan. Makanya saya suka bilang gini, teman-teman yang nonton kayak gini, katakanlah, anggaplah kalian belum hijrah, kalian masih berpakaian serba kurang bahan, minim, memperlihatkan aurat, tidak menutup aurat, tidak memakai hijab, kerudung. Memang kalian akan merasa cantik. Itu saya ibaratkan seperti ini, masuk ke mall, kemudian di depan mall itu ada orang yang memberikan sampel makanan apapun, gratis. Semua bisa coba, bebas, silakan ambil. Bebas colek. Iya. Bebas cocol juga. Tapi orang-orang yang baik, dia akan beli yang baru dengan harga mahal sekalipun. Padahal masih ketutup, masih bersegel, belum dibuka. Jadi akhwat kita sekarang, dia tuh berpikirnya terlalu pendek. Come on, janganlah. Saya nanti banyak laki-laki. Ya iya, laki-laki akan cari kamu karena gratis. Sebusuk-busuknya laki-laki, saya selalu bilang laki-laki itu brengsek. Makanya saya nggak mau sama laki-laki. Pasti. Nggak usah ketawa, itu logika yang betul sekali. Betul. Saya ketawa karena saya. Enggak, saya juga bercanda. Oke. Saya selalu bilang seperti itu. Laki-laki sebrengsek apapun dia akan cari wanita baik untuk jadi istri dan ibu untuk anak-anaknya. Sejahat-jahat apapun dia akan cari wanita soleha. Iya. Dan dia akan tinggalkan kamu yang sudah dia coba setiap malam, berkali-kali, berhari-hari dengan baju kamu yang seksi dan memperlihatkan semua auratmu. Rugi. Makanya sadar saja sekarang ya. Pun yang laki-laki, balik lagi ke perempuan, ke akhwat. Saya oke, Bang Ustadz, saya mau nikah, cari kemana ya? Itu gampang sekali. Datang ke masjid. Saya mau bilang tadi. Subuh. Kriterianya di situ. Subuh. Datang ke masjid pada saat sholat subuh. Kau temukan laki-laki muda masih single, sholat subuh di masjid. Jadikan dia suami kamu. Allahu Akbar. Sama Allah aja dia takut. Apalagi sama kamu. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang ikhwan pun begitu. Bisa cari, bisa. Tapi saya selalu bilang, carilah yang sekufu. Jangan menurutin maunya aja. Iya. Ada laki-laki datang, Bang Ustadz, saya sudah hijrah. Masya Allah. Saya ingin mencari istri. Alhamdulillah. Saya ingin cari istri hafizoh. Yang begini. Hafiz Quran. Putih, mancung, tinggi, anak tunggal, tiang listrik, orang tuanya kaya raya. saya bilang gini, antum pingin calon istri hafizoh? Naam Ustaz, naam. Masya Allah. Ente hafalan sampai mana? Ana Iqra 4. Itu jadi selera tinggi model orang Makassar bilang begini, selera tinggi model pace katanya. Itu akan jadi problem pada saat di rumah ngaji. Betul. Suaminya ngaji kan, Bismillahirrahmanirrahim. Istri hafizoh lewat. Ngecil suaranya. Kenapa? Takut disalahin makrosnya. Takut hurufnya takut dikoreksi sama istrinya karena lebih pintar istrinya. Betul. Itu nggak baik juga. Ada lagi seorang perempuan, Ustadz, Masya Allah, saya sudah hijrah, saya ingin menjadi wanita solehah sepenuhnya. Saya ingin menikah dan ingin mencari seorang suami yang menjadi imam saya, rumah tangga saya. Saya ingin sekali mempunyai suami seorang ustadz. Dapat ustadz. Berapa bulan datang lagi ngeluh, aduh ustadz, saya dapat jodoh. Kenapa? Kau udah dapat suami, nyari suami ustadz udah dapat. Nah itu dia masalahnya. Terlalu banyak hukum-hukum. Suami saya tiap Senin Kemis puasa. Jam 2 mata saya masih berat, udah masak, udah nyambel. Tiap Senin, tiap Kamis. Nggak kuat saya Ustadz, nggak kuat. Gitu akhirnya kan. Makanya saya bilang selalu yang cari yang sekufu. Ini sama-sama belajar. Sama-sama baru masuk pengajian, sama-sama hijrah, sama-sama ingin memperbaiki diri. Sekufu selevel lah bahasa gaulnya ya. Makanya pasanganmu sebagaimana engkau. Iya. Kan begitu. Jadi kalau engkaunya lain buruk, insya Allah kau akan dapat pasangan yang buruk. Betul.
Tapi sandal bang, sepatu. itu dia Kan tidak mungkin sebelah nomor 35, sebelahnya 45. cacat itu. Itu entah yang cacat yang bikin sepatu atau yang punya sepatu, itu nggak tahu. Nah jodoh kan seperti itu juga kan? Iya, maka dari itu jika kau ingin dapat jodoh yang baik, baiki dulu dirimu. Betul. Makanya saya suka sekali sama kata-kata setiap saya naik pesawat. Apa tuh? Pramugari selalu bilang, jika tekanan oksigen dalam kabin menurun, Iya. akan secara otomatis keluar masker oksigen. Iya. Ya. Bagi Anda yang bawa anak kecil atau orang tua, pakai dulu masker di diri Anda baru tolong yang lain. Kayak begitulah kurang lebih. Iya. Jadi kalau kau ingin dapat jodoh yang baik, Perbaiki dulu dirinya. Baru nanti dapat yang baik. Iya. Jangan cuma mau nuntut, wah sayang beb, kamu harus begini. Capek. Dan orang-orang seperti itu cuma mesra di pacaran doang. Wallahi bener. Pacar digigit nyamuk, dikejar nyamuknya. Tapi giliran sudah jadi istri, jatuh dia kan. Mata lo taruh di mana gitu. Pakai mata. Saya selalu cerita kayak gini. Saya kalau pulang dari dakwah manapun, saya sampai rumah tahu nggak yang saya lakukan apa? Apa tuh? Cuman ini bercandaan saya Ngobrol sama istri ya. Enggak, saya bercandaan. Saya dapatnya begini di kampung Enggak, orang. saya bercandaan sama istri saya tuh seperti ini. Saya setiap pulang dari luar kota sampai rumah sampai kamar, yang pertama kali saya periksa itu dompet istri. Kalau ada uang di dompet istri, saya ambil. Oh gitu. Saya ambil. Dan dia selalu marah. Kenapa uang saya diambil? Saya bilang haram. Iya. Kenapa haram? Kau sudah simpan foto laki-laki lain. Oke sama. Oh iya oke. Kalau 1.000 nggak apa. Tapi kalau berlembar-lembar. Enggak, 1.000 kan perempuan. Oh iya. Pahlawan, saya lupa namanya siapa. Tapi kalau di atas 1.000 saya ambil semua. Apalagi 100.000, ini haram sekali. Ini dalilnya luar biasa. Karena apa? Saya tuh orangnya iseng, jahil. Oh, iya. Jadi sama istri tuh seperti itu. Makanya kalau orang lihat, wah istri minta jalan-jalan ke mall gitu, itu saya gandeng masuk mall. Orang kadang-kadang lihat, ya Allah, Bang Dewa mesra banget sama istri. Bukan mesra. Kalau istri saya nggak saya gandeng, dia masuk toko sana, masuk toko sana, masuk toko sana. Jadi harus kuat ini. Oke. Jangan dilepas demi saldo kan? Jangan dilepas. Karena perempuan itu beda dengan kita laki-laki. Laki-laki itu punya 2 pasang sepatu banyak. Bahkan kalau saya tanya jujur ya, kalau ada satu sepatunya, katakanlah solnya lepas, apa yang dicari? Biasanya dilem. Dilem atau kalau di Jakarta tuh cari tukang sol sepatu. Ya, itu perempuan kuat luar biasa. Perempuan nggak bisa. Ada yang dia beli berdasarkan lucu. Oh lucu. Ada yang berdasarkan ketinggian bang. Ada macam-macam. Pernah waktu itu istri saya beli sepatu. Sepatunya lucu. Lucu. Istrinya Bang Dewa nanti tonton ini. Enggak, dia malas nonton saya. Itu di rumah itu ada satu ruangan isinya barang-barang dia semua. Gitu. Tas-tasnya, perhiasan, Standarisasinya aksesoris. lucu ya. Terus sepatu-sepatu. Bayangkan sepatu itu udah puluhan pasang dan dia masih beli sepatu. Dan yang parahnya, kalau nggak saya kasih, saya tidur di luar. Wah. Ini kan kurang ajar. Rumah saya beli, sertifikat nama saya, uang beli rumah juga uang saya. Disuruh tidur di luar apa ini? Aduh. Ini kan masalah kan. Iya, akhirnya apa? Ya sudah beli. Terus saya lihat di rumah senang, dia kan buka plastiknya segala macam. Begitu dia buka sepatunya saya kaget. Sepatunya warna pink. Tahu masalahnya di mana? Tidak cocok. Sudah ada 2 rak dan itu warna pink warnanya pink semua. Saya bilang, hei, kamu sepatu pink udah banyak. Tahu jawaban dia apa? Beda pak, ini pink nomor 8. Innalillah. Ini pink yang ada biji-bijinya kan? Warna ada nomornya. Sampai saya sembuh gila lagi juga saya nggak bisa bedain mana pink nomor 7, pink nomor 4, pink nomor 6, saya nggak tahu. Betul Bang Dewa, begitu itu perempuan ya. Makanya jangan dilawan. Kayak ini tips juga buat di rumah. Kalau ada istri atau pasangan nanya kalimat berbahaya, pertanyaan jebakan itu seperti ini. Pak, saya kurusan ya. Saran saya,
Kalau nggak pura-pura kejam, pura-pura mati aja. Jangan dijawab. Pakai gini gitu. Jangan dijawab. Jadi karena dijawab apapun salah. Apa namanya? Kamu kemarin lebaran makan terus sih, jadi agak gemuk. Papa jahat. Itu nggak mau. Terus gue bilang, enggak, kamu tetap kurus kok. Papa bohong. Itu aja antara dua. Kalau nggak jahat, bohong. Pokoknya tidak ada alasan Iya. yang Nah, ini diterima. ya. Jadi intinya apa? Balik lagi ke anak muda. Iya. Pada saat kita muda belajar tentang Islam, kita bisa menghadapi ke depannya bagaimana nanti berumah tangga. Karena yang sulit itu nanti berumah tangga. Betul. Kita sholat 5 menit, 10 menit, 15 menit, akhi. Iya. Betul. Puasa Ramadan 29 hari, 30 hari. Ada durasinya. Sholat Idul Adha atau sholat tarawih ada durasi Ada semua durasi. waktu. Tapi Menikah, sama istri, tiap hari tiap menikah malam. dari mulai ijab kabul sampai selesai hidupnya, maksudnya bukan selesai acaranya, selesai hidupnya, nafas terakhirnya. Akan selalu bersama Itu lama, dia. iya. Tapi bayangkan setiap detiknya itu pahala, Allah pahala, Akbar. pahala, Dan pahala. berkah. Masya Allah, Bang Dewa ini seperti pengajian parenting, pengajian keluarga. Saya pengajian anak muda, karena gini ya. Oh iya. Saya selalu bilang ada datang ke pengajian saya istri aja. Saya marah, ajak suami saya bilang. Iya. Kalau satu lari dua-duanya. Jangan satu lari satu jalan. Nggak kompak namanya. Lari Ada dari datang, pengajian. maksudnya orang yang bukan lari pengajian. Orang mau hidupnya maju, dia kan harus berlari, bukan hanya jalan. Tapi kalau dari pasangan ini Ada yang hanya maju, satu saja yang lari satu ada yang jalan, tidak. kan Iya. nggak sampai-sampai. Nanti nungguin lagi, ayo cepat, nggak bisa. Tapi kan Jadi Bang, kalau ada jalan kaki suami, orang begitu kan? makanya Kanan dulu, kiri dulu. kalau mau cepat harus lari. Berarti lompat dong. Iya. Nah, dari situ saya bilang kalau suami datang ajak istrinya, kalau istri Iya. datang ajak suaminya, biar apa sama-sama. Betul, sama-sama berkembang ya. Iya. Kalau pada saat kita dan pasangan kita ternyata bukan orang yang baik, Hmm. oke? Oke. Ilmu sedikit, iman juga sedikit, Iya. ataupun kalau ada itu naik turun. Hmm. Paling tidak dengan sama-sama suami istri belajar, mereka akan menghasilkan keturunan Keturunan yang generasi Allahu umat Akbar. Islam yang jauh lebih baik. Nah ini pemuda-pemudi Islam, ingat kata Bang Ustadz. Ya, insya Allah. Jangan kata saya, itu kata Rasulullah. Oke, kita Kata minum Nabi. dulu. Kayak Oh, Bang, iya. oke diminum dulu. Masya Allah, ngopi lagi kita. Kopi mana kopi? Oke. Saya tidak bisa bayangkan yang saya bayangkan tadi yang akan kita obrolkan itu tentang perjalanannya Bang Dewa. Saya senang kalau konsennya anak muda. Iya. Bayangkan ya, satu masjid Berarti sudah di diakui daerah. anak muda sekarang kan? Bukan, mereka yang muda. Yang bicara pernah muda, kan gitu. Oke. Jadi kalau saya kira tadi sudah diakui, oke muda. saya ingat kata-kata guru saya sekolah. Jadi waktu itu SD, guru saya ngajarin 2 tambah 2 sama dengan 4. 4. Tahu nggak guru saya ngomong gini? Anak-anak semua, ibu ajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi bukan berarti ibu lebih pintar dari kamu. Oh ya, oke. Ibu ajarkan kamu 2 tambah 2 sama dengan 4 karena ibu tahu duluan. 2 tambah 2 sama dengan 4 karena ibu tahu duluan, ibu sekarang memberitahu kalian. Allahu Akbar. Saya pernah muda. Oke. Iya kan? Oke. Jadi gini, saya udah punya anak. Dulu pernah muda, sekarang udah tua, tahu rasanya punya anak. Iya. Jadi kalau anak saya bandel, saya nggak marah. Orang saya kecil bandel. Bayangkan saya pernah sekolah, dulu SD. Itu setiap bel pulang sekolah, guru saya bilang gini, yang bisa jawab pertanyaan bapak boleh pulang duluan. Ya, Masih di sini begitu? Betul. Itu juga di sekolah saya seperti itu. Tahu nggak apa yang saya lakukan waktu itu habis pelajaran olahraga? Bel pulang sekolah, teng 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 teng. Gurunya ngomong pulang. begitu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan bapak boleh pulang duluan. Tahu nggak apa Oke. yang saya lakukan? Ngapain? Kepala guru saya lempar bola, kena kepalanya. Iya. Dia ambil bolanya, kemudian dia nanya, siapa yang lempar? Saya nyaut, saya pak, boleh pulang ya. Wah, ini cerdas atau apa? Saya cerdas, cuman ditambah licik aja.
Itu sampai saya rapikan tas, Ini kayak kemudian kayak kancil ya, cerdik begitu. saya rapikan tas, kemudian keluar kelas. Itu satu kelas diam, termasuk gurunya juga diam. Tapi besoknya orang tua saya dipanggil memang. Itu Saya impasnya lempar guru. Tapi setidaknya guru itu mikir Kan bahwa Bapak tadi saya bilang, sebetulnya tidak salah. Iya betul. Cuman cara saya aja yang kurang Betul. pantas itu. Hmm. Nah, balik lagi ke tadi, anak muda kita pertama harus punya ilmu. Hmm. Tapi di samping punya ilmu, ilmu yang paling penting adalah ilmu agama. Karena hanya ilmu agama Islam yang bisa mengajarkan kita tentang adab dan akhlak. Allah. Saya tanya, Hmm. dunia ini kata Allah ya dalam Iya. Al-Qur'an ataupun dari hadis, Hmm. dunia ini akan ada orang-orang yang membuat kerusakan. Betul nggak? Betul. Pertanyaan saya, yang membuat kerusakan di dunia ini orang pintar apa orang bodoh? Di mana-mana yang merusak itu yang tidak tahu, Bang. Yang tidak punya ilmu. Orang pintar. Oh gitu. Ya, Wih. dia merusak Kali alam, ini saya salah. dia merusak alam, dia merusak ekonomi, dia merusak tatanan, dia merusak peradaban, dia merusak pemikiran dengan apa? Dengan kepintarannya. Yang buat dunia kesehatan rusak itu dokter. Yang buat dunia ekonomi rusak itu ekonom. Yang buat politik rusak itu para politikus. Ya Allah, Orang-orang- channel ini tidak tutup setelah Bang Dewa Tutup sudah. Yang buat rusak orang pintar wallahi. Kok Tapi bisa? pintarnya tanpa adab dan akhlak. Ini dia. Balik lagi ke orang tua. Pada saat orang tua menyekolahkan anaknya, tanya ke sekolah itu, apakah sekolah ini mengajarkan adab dan akhlak? Jangan lihat fasilitasnya. Oh, ada lab bahasa. Iya. Oh, ada lab fisika. Oh, jalan-jalan ke planetarium. Oh, jalan-jalan ke ini, sains apa segala macam. Ini Fasilitasnya komplit. lomba komputer, Iya. bikin robot. Hmm. Tapi diajarkan tidak Tidak adab dan ada. akhlak. Allah Akbar. Sekarang manusia kita di Indonesia pernah nggak ada yang terkejut shock setengah mati begitu baca berita ada seorang anak menusuk ibunya hingga mati? Kaget gak? Iya. Jawab pertanyaan saya, kaget gak? Ya kaget lah. Enggak. Itu hal biasa sekarang. Anak bunuh ibu, menantu selingkuh sama mertua, Bapak zinahi anaknya. biasa. Nggak ada yang sampai astagfirullah ada seperti ini. Nggak. Biasa saja, paling ya Allah, paling gitu doang. Semakin lama akan dianggap seperti biasa Hal saja. biasa. Kalau nggak salah itu yang di Makassar ya, kalau nggak salah yang ada seorang anak banting-banting motor di depan ayahnya karena motor yang dibelikan tidak sesuai keinginan ayahnya. Iya. Betul nggak di Makassar atau di mana itu, lupa saya. Yang bulan berapa itu? Lupa. Pokoknya ada seorang anak, dia banting motor baru loh. Bukan motor second loh, motor baru di depan ayah kandungnya, di depan showroom. Di depan showroom motor itu dibanting, ditendang-tendang, dirusak motornya Gara-gara tidak sesuai dengan keinginan. karena tidak sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Karena ayahnya hanya mampu beli motor itu. Segitu ini merosotnya adab anak muda kita. Saya dulu sekolah, begitu pulang sekolah, semua di atas sepeda. Karena saya naik sepeda dulu sekolah. Iya. Dan siap-siap mau pulang. Tapi lucunya nggak ada yang bergerak. Karena Guru saya belum pulang keluar. ya pagarnya mungkin masih di pintu, Bang. Nggak. Ditutup. Pagar terbuka lebar. Guru saya belum keluar Allah pulang. Akbar, saya paham. Begitu guru saya keluar pulang baru Baru kami pulang. murid-murid pulang, betul. Ada adab seperti itu sekarang? Iya. Enggak. Sekarang guru naik sepeda diledek sama muridnya naik motor. Betul. Pak. Cari itu. Allah yang sudah Akbar. hilang itu. Adab Betul. dan akhlak. Selama anak muda kita punya adab, punya akhlak, plus punya ilmu agama. Betul. Masya Allah. Dan ini yang Ini pernah yang dikatakan, buat agama kita kuat. betul. Ini yang pernah dikatakan para ulama dulu bahwa ta'allamna al-adaba arba'ina syana. Naam. Kami belajar ilmu itu atau belajar adab itu 40 tahun. Ya. Nanti belajar ilmu 20 tahun. Lebih durasi belajar adab itu lebih besar. Imam Malik bin Hambal Iya. ditanya, bukan ditanya, beliau berkata, lebih baik anak-anakku punya adab dan punya adab tapi tak punya ilmu agama, daripada punya ilmu agama tapi tak punya adab. Saya mau katakan sesuatu tapi saya khawatir juga sih, Bang. Apa? Kayaknya orang
Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang punya adab begitu. Iya. Oke, ini hanya Enggak, memang betul. oke. Bahkan saya punya kata-kata yang lebih super luar biasa mengalahkan Pak Mario Betul, Teguh. Oke. Saya selalu bilang kayak gini, kejahatan sampai akhir zaman akan selalu ada. Iya, iya. Tapi itu bukan berarti orang jahat banyak. Kejahatan sampai dengarkan dulu. Kejahatan sampai akhir zaman akan selalu ada. Tapi itu bukan berarti orang jahat banyak. Oke, Itu paham. karena orang baik diam. Paham nggak? Iya. Kayak gitu. Ini ngerasa baik nih, diam. Oke, anak Saya muda. kasih contoh. Saya kasih contoh. Saya pernah syahadatkan seseorang masuk Islam. Malamnya itu rombongan dari rumah ibadah dia datang maki-maki saya. Kembalikan saudara kami. Jangan ajari saudara kami ajaran Islam yang sesat. 40 orang lebih datang. 40 lawan 1. Ya saya lawan lah. Masa nggak bisa lari, orang dikepung. Oke. Bayangkan. Sekarang kita balik. Kalau ada saudara kita, seorang Muslim, dia murtad. Oke. Apa yang dilakukan orang Islam? Kayaknya tidak ada yang berkumpul 40 orang. Diam. Iya. Allahu Akbar. Apakah Itu ini sudah- yang dikatakan oleh Nabi bahwa akan ada zaman kaum muslimin itu besar, banyak jumlahnya, tapi seperti buih di lautan, tidak bisa ngapa-ngapain. Dari setiap hadis Rasulullah SAW Sallallahu alaihi satu persatu terjawab. Umatku di akhir zaman akan terpecah 73 golongan. Umatku akan begini-begini, umatku akan begitu-begitu. Ada semua. Iya. Ada orang Islam yang nanya saya, Bang Dewa, nyesel nggak masuk Islam? Lihat umat Islam pada terpecah belah. Saya bilang enggak, saya makin yakin sama Islam. Loh kok gitu? Itu Nabi sudah sebutkan dari dulu. Wah, Dan keren ternyata ini, jadi iya. kenyataan. Ini fakta. Oh, kenyataan. Jadi fakta. Iya, iya. Terus apa yang abang lakukan? Ya seperti yang saya lakukan sekarang, mempersatukan umat Islam mulai dari mana? Anak mudanya. Dan istiqomah pastinya. Insya Allah. Jadi ini Makanya, untuk anak muda, ilmu, Ya dan dakwah sampai mati istiqomah. dalam dakwah. Allahu Akbar. Istiqomah ya, bukan istirahat. Iya. Itu yang kita kerjakan cuma itu, walaupun kecil. Sekali lagi saya bilang saya kecil, bukan siapa-siapa. Tapi setidaknya saya melakukan sesuatu. Nanti kalau ditanya Allah, saya udah bisa jawab. Allahu Akbar. Harus Apa yang berkontribusi untuk apa yang sudah Islam. kamu buat di dunia? Apa yang kamu sudah buat agama yang Iya. kuturunkan ini, kata Allah. Ya Allah, saya coba untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk surga. Allahu Akbar. Ambil andil. Mengenal surgamu ya Allah, dan semua niatnya mereka untuk hijrah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu semata-mata hanya karenamu ya Allah. Allahu Sudah nggak ada yang saya sombongkan, dan saya kepingin seperti itu. Kenapa? Saya ngerasa nggak pantas di surga. Loh, kok bisa? Iya, karena dosanya banyak. Nah, dengan saya ngumpulin orang-orang seperti itu, harapan saya, ada orang dalam, syafaat begitu nanti mereka di surga nanti, Jangan lupakan dia saya gitu kan. lihat celingak-celinguk, Mana itu yang ngajak dulu? kok si dewa nggak ada? Tanya malaikat, Allahu Akbar. woi malaikat, si dewa tatoan tuh kemana? Oh, dewa itu lagi dicelup-celup dulu di neraka. Itu mereka akan bilang gini, ya Rob, kami belajar agama, kami menuntut ilmu bersama dia. Saya diingatkan. Saya oleh dia. saya buka puasa sama dia di masjid. Saya di Allah masjid ngobrol sama dia. Kami sahur sama dia. Kami berlebaran, bermaaf-maafan, saling menjalin silaturahmi. Allahu Akbar. Ya Rob, jangan pisahkan ya Rob. Dan itu yang nanti nolong saya. Masya Allah. Karena kalau nggak gitu susah. Apalagi teman saya nih Ustadz Dery Sulaiman, kan orangnya ngeselin gitu kalau ngomong kan. Dia bilang, Dewa antum lagu udah berapa banyak? Saya bilang, wah lagu saya banyak sekali. Ada yang syafaat? Diam saya bilang nggak ada. Semua mudarat. Bayangkan, itu dosa jariah katanya. Wah saya baru masuk Islam kan, saya bingung. Apa lagi nih dosa jariah nih? Dosa nanti kamu sampai antum nanti tulang benulang di kuburan pun itu dosanya masih berjalan. Saya bilang, ada model begitu? Ada katanya. Saya takut.
Terus gimana saya bilang? Dakwah, jalan. Ada nggak yang ngatain saya? Ada. Orang apa dia? Orang Islam. Orang Islam. Ngatain saya, bang, nggak usah sok-sokan dakwah, Iya. belajar aja dulu, lo baru masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Nabi. Iya. Begitu Nabi diangkat menjadi Nabi, baru umur jabatan 1 hari, Abu Bakar bersyahadat di depan beliau. Betul. Dan besoknya beliau bawa 9 orang mu'alaf. Allahu Akbar. Ada sahabat yang lain, Abu, Baru satu belum hari. baru 1 hari ente. Sudah Udah ngajak-ngajak. ngajak ente. Perbaiki dulu gitu kan. Tugas saya ngajak, bukan taklim. Kalau ilmu taklim saya nggak punya, ilmu kitab, ilmu soroh saya nggak punya, ilmu fikih saya nggak punya. Saya cuma bisa ngajak. Tapi ilmu bela diri pasti ada, Bang. Ilmu ngeles sebetulnya, ngeles. Jadi saya cepat aja ngeles. Jadi bukan bela diri. Ilmu kabur. Iya. Ilmu Jadi saya selalu bilang, saya ngajak mereka, ngajak teman-teman yang lain, apalagi teman-teman di musik, ayo belajar agama yuk, biar kita jadi bener gitu. Tak kalau mati siap. Kenapa? Mati ini kan yang jadi masalah bukan matinya, Ki. Yang jadi masalah kita mati bawa apa? Mati mah mati aja, mati selesai sudah. Tapi bawa apa? Saya ke Makassar aja, bekal saya 1 koper. Ke Makassar, padahal cuma 2 jam dan cuma 3 hari. Bekal saya 1 koper. Emang akhirat dekat. Cukup bekal kita. Cuma sekoper ke kuburan. Iya, dan pun kalau sudah belajar agama, jangan jadikan sombong. Karena saya pernah ketemu orang seperti itu. Bang, doain ya bang, insya Allah lah saya bisa ke surganya Allah. Masya Allah. Iya, saya hafiz Quran. Saya bilang gini, bro, iblis juga hafal Quran. Iya. Bahkan iblis pernah tinggal di surga kan. Ketemu muka sama Allah. Tahu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Satu tempat main sama Nabi Adam. di Nongkrong, surga. bareng ngobrol. Kafe mana? Iya. Warkop mang. Cuma. Karena tak ada kesombongan itu kan bagian dari adab. Iya. Di dalam surga sombong dikeluarin. Iya. Ini masih di luar surga mau sombong, ngarep masuk surga. Iya, makanya Gimana bisa masuk kan? dengan kesibukan jadwal, apalagi jadwal manggung, orang bilang kan artis katanya. Kan. Itu teman-teman WhatsApp cuma satu, wah kemana aja lo, sombong, gila saya disamain sama iblis. Cuma gara-gara nggak ngirim kabar, nggak lama balas WhatsApp, sombong lu. Wah, cuman gitu doang saya setara sama iblis, sombong. Bahaya. Itu pun nanti umat Islam kedepannya mereka saling hasad, nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol. Itu kan salah satu guru saya tuh pernah guyon, orang Indonesia, orang Islamnya kumpulin semua, ayo kita jalan ke Palestina, kita bantu saudara-saudara kita di Gaza. Orang di Palestina, saudara kita udah nungguin, wah asik, Muslim Indonesia nyamperin kita, bantuin kita, akan menolong kita. Nyampe 1 orang, ditanya, berapa? Dari Indonesia? Iya. Loh kan banyak. Oh, Kok cuma segini? abis pada ribut di jalan. Cingkrang sama sarung nggak ketemu, maulid nggak maulid, berantem dude. Kunut sama kunut. Kunut nggak kunut, iya. Sholat di masjid, sebelahnya jarinya goyang ditangkap sama di sebelah. Diam lu. Ini apaan? Ya Allah, capek kita disepertikan. Begitu tuh capek. Makanya anak muda kalau punya ilmu dia lancar, aman. Lancar. Dia ngerti ilmu, ngerti adab, ngerti akhlak. Itu luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu yang diharapkan. Untuk apa? Untuk generasi umat Islam kita jadi lebih baik. Iya. Gak usah kita capek-capek berantas korupsi, hancurkan kriminal, kejahatan. Kalau di Makassar begal motor. Ya, hancurkan. Kalau pihak berwajib gak bisa menyelesaikan itu, selesaikanlah di rumah kita masing-masing. Dengan apa? Dengan mendidik anak-anak kita. Allah. Bilang pada mereka, terutama seorang ibu ya, istri-istri, ibu-ibu, bilang sama anak-anak kalian dari kecil, bilang, rahim saya
bukan untuk melahirkan seorang penjahat. Rahim saya bukan melahirkan seorang maling. Rahim saya bukan untuk melahirkan seorang penipu. Allah. Jangan pernah kamu berbuat jahat, jangan pernah kamu menipu, jangan pernah kamu mencuri yang bukan hak kamu. Bang Dewa kenapa terharu atau sedih ketika mengatakan ini? Karena Nabi bilang begitu. Allahu Akbar. Dan hal-hal seperti itu dianggap biasa. Harusnya itu ditanamkan di benak anak-anak ya. Iya. Makanya yang kita gitu loh. Yang nanti akan menyaksikan Dajjal ada di dunia. Siapa? Itu kan anak muda. Anak-anak kita. Iya. Kita belum tentu. Pertanyaannya, nanti anak-anak kita akan jadi pengikutnya Imam Mahdi apa pengikutnya Dajjal? Iya. Coba pikirin itu. Saya selalu mikir gitu. Itu PR untuk orang tua. Saya selalu mikir gitu. Kenapa? Karena saya punya anak. Iya betul. Ini yang selalu saya benci. Bahas orang tua, bahas anak. Mendingan bahas yang tengah, anak muda aja. Ya abang Karena sendiri. anak muda itu Kalau menangis enak disalahin. Karena kan kita lebih senior, kan enak nyalahinnya. Ente salah gitu. Enak nyalahinnya. Orang tua susah, menang dia. Anak-anak nggak ngerti. Anak saya luar biasa. Kakak jangan coret-coret tembok. Kalau bukan tembok. Jawaban dia adalah iya pak. Tapi tunggu 5 menit dia coret. Dia ambil spidol lagi. Dia coret-coret tembok plus sambil ngeliatin saya. Paham gak? Iya. Itu anak sekarang. Betul. Dia coret-coret tembok. Kakak jangan coret-coret tembok. Iya papa. Dia taruh. Tunggu aja 5 menit. Dia ambil lagi. Dia lakukan hal yang sama tapi ditambahin sambil ngeliatin saya. Nantangin. Iya. Terus saya marah. Enggak, saya begitu dulu. Allah Akbar. Makanya kalau ngeliat anak nanti yang bikin kita bisa masuk surganya Allah, doa anak-anak kita. Iya. Terus kalau anak-anak kita tidak didik atau kita tidak ajarkan untuk mendoakan kita, siapa lagi yang doain? Dan tidak mungkin anak tetangga. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Terus kalau dia nggak mengerti agama, katakan punya anak perempuan, nggak mengerti agama, setiap maksiat yang dia kerjakan, setiap aurat yang dia buka itu jadi siksaan buat saya. Ya untuk orang tuanya. Makanya sekarang, oke, kalian masih muda, masih muda, masih suka have fun. Saya pun begitu kok, senang-senang di Bali, hura-hura apa segala macam. Semua hal udah saya cobain, kecuali alkohol sama narkoba. Karena seumur hidup saya nggak pernah sentuh minum alkohol dan nggak pernah sentuh narkoba. Aneh ya? Iya. Badan bertato penuh tapi saya nggak pernah minum sama sekali. Karena dari dulu saya punya kebiasaan aneh gitu ya. Bukan kebiasaan, maksudnya punya kelainan sedikit. Saya kalau nyium bau minuman beralkohol itu mual. Pusing. Mual. Makanya sampai sekarang kayak minuman soda aja, Coca-Cola. Udah minum? Buat merek Iklan lagi. ini ya. Iya. Ya soda-soda itu nggak minum saya. Oke. Nggak minum. Udah minum. Nggak minum. Nanti teman yang lihat ini bertato, nggak minum yang bersoda gimana sih? Iya, apalagi alkohol. Bir apa nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah. Allah Akbar. Dari padahal dulu kan kafir kan. Ya kan belum Islam kan. Dan itu mungkin cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Bang Dewa. Allah Akbar. Saya nggak tahu. Makanya saya bilang udahlah, saya jalan apa yang saya mampu aja. Allah Akbar. Dan terakhir mungkin kelamaan nih kan saya harus jalan lagi. Oh iya. Buat teman-teman yang Masya nonton Allah, ini, jazakallah khairan. kalian muda, justru Allah itu mencintai anak-anak muda yang mau belajar, yang mau berbuat untuk agama. Iya. Saya selalu bilang, bukan tunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjid sampai tua. Bukan tunggu kaya baru sedekah, tapi sedekahlah sampai kaya. Allah. Anak muda begitu harusnya. Dan jangan takut, kalaupun dikatai orang, dikatai teman-teman, diledei teman-teman, biarkanlah, doakan mereka.
Jangan tunggu sudah punya anak baru ini, terus ngelihat ketemu di reuni sekolah baru. Masya Allah udah berubah ente ya. Iya, anak ikut jamaah tabligh. Anak ikut. Ya itu juga bagus sebetulnya. Tapi mulai dari sekarang. Kenapa? Menangnya saya dibandingkan anak muda itu adalah saya sudah melalui masa mereka. Tapi mereka belum tentu sampai seumur saya. Saya 38 sekarang. Belum tentu sampai seumur saya. Masya Allah. Mereka bisa mati kapan? Mati bukan karena sakit, mati bukan karena tua. Yang muda mati ada. Yang sehat bugar, olahraga, meninggal di lapangan ada. Maka saya bilang, kalau kita mati terus kita nggak bawa apa-apa, kita bisa apa? Iya. Maupun kalian itu perempuan, laki-laki, sudahlah. Ayo belajar, ayo dekati Allah. Allah bantu kok. Allah tolong. Allah sendiri yang bilang kan, kau dekati aku dengan berjalan, aku berlari. Aku berlari. Dan yang selalu guru saya bilang, kejar akhirat, dunia kau dapat. Iya. Beli kambing pasti dapat talinya. Nggak mungkin beli tali dapat kambing. Jadi kalau sudah ini sudah terharu tiba-tiba ada kambing disebut iya, gimana? ya memang seperti itu. Orang beli kambing kan dikasih tali untuk bawa. Nah sekarang ada orang beli tali, nanya, loh kambingnya mana? Ya nggak mungkin dapat. Dapat gampar. Iya, beli kambing pasti dapat tali. Beli tali nggak mungkin dapat kambing. Kejar akhirat, kejar Allah, pasti dapat dunia. Bahkan dunia datang ke kaki kalian dengan hina. Allah Akbar. Daripada kejar dunia, tidak nggak dapat akhirat. Dunia juga nggak dapat. Itu pun sedikit. Sungguh-sungguh, mati-matian kejar dunia, padahal tahu nggak dunia ini nggak dibawa mati. Tapi sungguh-sungguh sekali. Sibuk pacaran. Ke pacarnya, you are my everything. Dibelikan buah di supermarket. Giliran ibunya, nak belikan buah di pasar dibeli. Beli yang busuk-busuk lagi biar murah. Naudzubillah. Coba. Terbalik. Masa orang tua kita perlakukan seperti itu? Orang tua saya galak Ustadz, orang tua saya kurang baik. Justru jangan tiru orang tuanya. Tunjukkan kau jadi orang yang baik. Jangan jadi perempuan sekarang. Ada alasan sekarang yang saya benci banget dengarnya. Apa tuh? Ustadz, saya seperti ini kan mengikuti Siti Maryam. Hamil. Tapi tapi ketawa. Tapi enggak tahu pasangannya siapa. Suami enggak punya. Itu bahaya. Masa yang kayak gitu dibilang kayak Siti Maryam soleha. Ini bukan soleh, salah terus. Bahkan beberapa riwayat itu menyebutkan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya Maryam seumur hidupnya hanya melihat Maryam keluar rumah 3 kali. Coba kalian keluar tiap hari. Mau minta disamakan sama gimana model ini kan yang namanya pembenaran. Jangan cari pembenaran, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Kalau orang-orang cari pembenaran, dia akan ngeles, dia akan coba pelintir sini, pelintir situ supaya supaya dianggap benar. Sudah, intinya jangan jadi anak muda yang soleh, yang solehah. Tuntutlah ilmu agama dan Allah akan tolong kita. Itu sudah pasti. Dan andil dalam dakwah. Iya, nanti orang-orang yang seperti ini dia akan diberikan oleh Allah keturunan yang luar biasa. Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk umat Islam generasi berikutnya. Allahu Akbar. Dan itu yang akan mendoakan kita di akhirat. Akhirat lama. Bukan kayak podcast kita sejam 2 jam. Di akhirat lama, bahkan selamanya di sana. Betul. Terus selamanya di sana nggak serius kita ngejarnya. Nah, ini. Sudahlah, mumpung masih muda, ayo. Mumpung ke masjid sampai tua, bukan nunggu tua baru di masjid. Ya. Bersedekah sampai kaya, bukan pas kaya baru sedekah. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa Pak Mario. Makanya botak dong.
Itu. Maksudnya gini, sebelum ditutup. Dari tadi kayak gitu ngomongnya sebelum ditutup. Iya. Ya udah beneran Biasanya terakhir. begitu memang ya. Beneran, Ayo, beneran terakhir. izin pamit masih ngobrol. Ya jadi beneran terakhir. Mungkin teman-teman semua, ya saya tahu rasanya mudah. Obrolan apa sih nih? Ya kan sudah dilewati kan umur. Nggak penting nih obrolan nih. Apa ini Muslim Youth Podcast? Wah ini penting. Ini channel nggak penting buat mereka. Mungkin ya. Oh, Mungkin. saya hampir membalas. Oke. Mungkin. Maksudnya ngomong sama mereka yang di Iya. rumah. Mungkin buat kalian obrolan kita ini nggak penting. Mungkin apa yang saya sampaikan nggak ada manfaatnya. Mungkin. Atau channel ini mungkin channel sampah buat kalian semua. Tapi jika nanti Saya kau sudah menemukan hidayahnya Allah, Allahu Akbar. tolong doakan orang-orang yang mengerjakan channel ini semua. Masya Allah. Doakan mereka yang sudah buat antum untuk dapat hidayahnya Allah. Dan jangan buang kalau sudah dapat hidayahnya Allah. Jangan buang. Punya teman yang bawel, bro sholat bro azan yuk ke masjid. Punya teman yang bawel seperti itu, tahan itu teman. Jangan pernah ditinggalkan. Tahan itu teman. Jaga dia. Jangan-jangan dia kunci kita ke surganya Allah. Jadi orang yang bermanfaat, anak muda yang soleh sudah pasti punya manfaat. Insya Allah sudah pasti punya manfaat. Insya Allah. Maafin teman-teman kalau misalnya apa yang saya ucapkan salah atau keliru atau ya asal-asalan. Maaf, bercandaan saya mungkin keterlaluan. Mudah-mudahan kita ketemu dan jadi tetangga-tetangga di surga ya Allah nanti insya Allah. Bismillah. Oke, makasih Bang Dewa sudah Ada yang makasih Bang. memberikan banyak insight. Insya Allah. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga antum dimanapun berada. Amin. Dan seperti yang disebutkan tadi, mungkin pemirsa di rumah ada yang sudah duluan masuk surga, maka jangan lupakan kami. Mungkin yang di podcast ini bareng Bang Dewa. Insya Allah. Saya Abdullah Said pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.